Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberi hidayah, masih diberi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada sore hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan rutinitas kita setiap sore hari di bulan Ramadan, yaitu Ar-Rauhatur Ramadaniyah. Rauhah di bulan Ramadan mengulas kitab tasawuf, yang mana pada program ini kita membaca daripada kitab buah karya daripada Imam Al-Ghazali, yaitu kitab Bidayatul Hidayah. Mari sekarang kita lanjutkan kajian kita dari yang kemarin. Sekarang kita sudah masuk di dalam Al-Qismus Tsalits, bagian yang ketiga di dalam kitab Bidayatul Hidayah, yaitu Al-Qawlu fi Adabis Suhbah wal Mu'asyarah ma'al Khaliq Azza wa Jalla wa ma'al Khalq. Beberapa ucapan-ucapan, beberapa nasihat-nasihat dari Al-Imam Al-Ghazali di dalam adab bergaul kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada makhluk. Ya'lam, ketahuilah, anna sahibaka alladhi la yufariquka fi hadarik wa safarik wa naumik wa yaqadatik bal fi hayatika wa mautika huwa rabbuka wa sayyiduka wa maulaka wa khaliquk. Ketahuilah sesungguhnya sahabatmu yang tidak mungkin, yang tidak pernah untuk berpisah darimu, fi hadarika, dalam keadaan dalam keadaan diammu, meskipun engkau dalam keadaan bepergian, dalam keadaan tidurmu, dalam keadaan kau sadar, bal fi hayatika, dan di seluruh hidupmu, wa mautika, dan dalam keadaan matimu. Siapa itu sahabat kita yang tadi itu, yang selalu menemani kita? Huwa rabbuk, itu adalah Tuhanmu. Wa sayyiduk, dan itu adalah Tuanmu. Wa maulak, wa khaliquk, dan penciptamu. Wa mahma dzakartahu fahuwa jalisuka idz qala Allah taala ana jalisun man dzakarani. Ya. Jadi yang mampu untuk terus menyandingi kita, ya, dalam keadaan apapun kita, tidur, sadar, ya, bepergian, dalam keadaan apapun, Allah terus memandang kita, Allah terus akan menyandingi kita, tidak ada lain. Ya. Meskipun orang tua sekalipun nggak mungkin mau terus menyandingi kita 24 jam non-stop. Akan tapi yang bisa terus menyandingi kita 24 jam non-stop, ya, bahkan kalau bisa 25 jam non-stop, lebih dari 24 jam, terus Allah akan menyandingi kita. Nah, hakata. Wa mahma dzakartahu, dan jika engkau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan engkau berzikir, ya, dengan intinya engkau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa huwa jalisuk. Ya, lebih hebatnya lagi kalau misalkan engkau mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lah akan menjadi sahabat dudukmu, akan menjadi semakin dekat kepada engkau. Itu kalau Allah taala, sebagaimana Allah berfirman dalam hadits qudsi ini, ana jalisun man dzakarani, aku teman duduk bagi orang yang selalu ingat kepadaku. Nah, kata. Ini hebat ya. Kalau sekedar kalimat teman duduk mungkin biasa, mungkin kalimatnya kalau dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi kalau kita renungi lagi, kalau kita gali lagi makna daripada teman duduk, kalau itu bernisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah menjadi hal yang luar biasa, ya, dan ini menjadi impian-impian daripada hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba Allah yang sudah arif billah. Mungkin antum sering mendengar ada seorang orang soleh yang dijuluki sebagai al-arif billah. Al-arif billah ini apa? Orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Loh Beb, saya juga kenal sama Allah Beb. Iya, kenal hanya sekedar kenal, ya. Kenal sekedar pengetahuan kita belajar daripada sekolah, ya, bahwasanya Allah adalah sebagai Tuhan, hanya sekedar itu aja kalau kita. Tapi kalau orang-orang soleh, mereka yang betul-betul berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah, dengan zikir dan sebagainya, mereka dekatnya bukan sekedar mereka kenalnya bukan sekedar kenal. Akan tetapi mereka kenal, betul-betul kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka hidupnya hanya untuk taat dan untuk menghindar maksiat. Kita ini kadang kan taat masih suka nggak taat. Kita maksiat masih suka melakukan. Masih bisa dibilang kita ini kenal kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya.
Kita tahu bahwasanya Allah itu maha besar. Kita tahu bahwasanya Allah itu adalah yang pencipta 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Allah yang berkuasa dengan hal apapun yang ada di dunia ini. Seakan-akan kita tahu. Tapi kalau misalkan kita resapi makna itu semuanya, ya, dan kita tahu bahwasanya Allah itu Al-Basir, Allah itu maha melihat, tapi masih aja kita berani bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, alam ya'lam bi annallaha yara, apakah dia tidak tahu bahwasanya Allah terus melihat kita? Seakan-akan kita bermaksiat, kita ingin terhindar dari mata manusia. Iya, kita sangat bisa untuk maksiat menghindar dari mata manusia. Tinggal masuk kamar, kunci, selesai, nggak ada orang mau lihat. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita. Apapun yang kita lakukan, di handphone kita, di dalam keadaan apapun kita, Allah terus melihat kita. Kata. Ini berarti kalau kita masih suka maksiat, sejatinya kita ini belum kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Sejatinya kalau kita betul-betul kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Besar, Allah Sang Pencipta, kita ini betul-betul berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini menghina Allah. Kita tahu Allah melihat kita, tapi kita masih suka maksiat di hadapannya. Kita maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita punya bos, kita kerja sama bos, ya, kita melanggar di hadapan bos kita, takut. Nggak berani kita melanggar di depan bos kita. Ya, mungkin melanggar itu pun di balik punggung bos kita, baru kita berani. Tapi kalau di hadapan bos kita, nggak berani, dipecat saya nanti. Tapi kalau di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak tampak zatnya, sehingga kita berani untuk bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah pasti Allah Subhanahu wa taala akan melihat kita itu. Jelas Allah akan melihat kita. Ya, kata. Itu berarti kita belum kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sok-sokan kenal dengan Allah kalau kita masih suka bermaksiat. Hakata. Coba orang-orang soleh terdahulu, luar biasa. Takut mereka sama Allah Subhanahu wa taala. Takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ada terkenal dulu waliyah, wali perempuan. Biasanya rata-rata wali laki ya. Ini ada satu wali perempuan, sebenarnya banyak. Salah satunya yang terkenal adalah Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah. Terkenal ini. Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah ini ya hidup di zaman dahulu ya, tapi setelah Nabi Muhammad. Masya Allah, ya hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai nggak menikah. Ya, biasanya perempuan kalau udah umur di atas 25 tahun ngerengek minta menikah sudah. Ya. Rasanya putus asa kalau udah nggak menikah. Perempuan kalau sudah umur 25-30 tahun biasanya ya merasa tua untuk menikah. Tapi Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah tidak ingin menikah. Karena apa? Terlalu lezat untuk menikmati, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jarang-jarang yang begini. Ya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah mengatakan, kalaupun di akhirat nanti aku tidak masuk surga, tetap yang pasti aku ingin terus bersanding kepada Allah Subhanahu wa taala. Hebat ini. Padahal kalau orang yang bisa menyanding kepada Allah kan ya ketika di surga. Tapi kata beliau, meskipun aku nggak masuk surga, enggak apa-apa. Yang penting aku bisa terus menyandingi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata. Ya, banyak ulama-ulama kita yang begitu, wali-wali Allah, Masya Allah. Pokoknya kalau sudah wali Allah, the real wali Allah loh ya. Nggak bukan wali Allah yang dari omongan manusia. Ada orang yang suka asal-asalan, ini wali nih, ini wali nih. Ya, ini wali majdub ini wali nih. Dikit-dikit. Karena apa? La ya'riful wali ilal wali. Kalau kamu memang belum walinya Allah, jangan sok-sokan bilang orang itu wali. Kecuali kayak misalkan ada beberapa orang-orang yang memang sudah terkenal sebagai wali Allah Subhanahu wa taala, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sudah disepakati orang seluruh dunia, wali-wali seluruh dunia bahwasanya beliau adalah Sultanul Auliya, rajanya para wali. Ya. Nah, itu baru kita bisa katakan ini wali. Waliullah. Kata. Kita kalau misalkan hanya sekedar ngelihat imamahnya yang besar, ya, imamahnya ukuran diameter diameternya sampai bikin berat kepala, surbannya luar biasa besarnya, tebal-tebal lagi surbannya, ya, gamisnya jubahnya double 10, bukan berarti itu walinya Allah. Ya, antum tahu nggak zaman jahiliyah, Abu Jahal, Abu Lahab pakai jubah mereka. Abu Jahal, Abu Lahab itu musuh-musuhnya Rasulullah itu, mereka apa? Pakai imamah. Ya, insya Allah imamahnya lebih bagus dari orang zaman sekarang. Ya, imamahnya. Wajahnya Arab lagi.
Mancung lagi. Ini kalau orang itu masuk Indonesia, ini dikira ulama besarnya. Padahal Abu Lahab, padahal Abu Jahal. Kata. Semua itu perlu ada penilaiannya sendiri-sendiri. Ya, kata. Kalau kita pengen tahu ini ulama benar apa enggak, kita cari tahu dari guru kita, dari guru kita yang benar. Ya, baru kita bisa tahu ini. Jangan cuma lihat penampilan ya. Kata. Itu ya, jadi bagaimana melihat ulama-ulama kita, bagaimana orang-orang soleh, wali-wali Allah itu. Kalau sudah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, nggak nafsu dekat sama manusia sudah, nggak kepingin kumpul-kumpul sama manusia sudah. Mereka ciri-cirinya wali-wali Allah ini, kalau sudah dekat dengan Allah, mereka itu sering berkhulwat, mereka itu sering menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nggak sering nongkrong, majelis, ya. Nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi, setiap hari ngopi, setiap malam ngopi. Ini ciri-ciri bukan wali Allah yang begini. Wali Allah itu ya kumpul sama orang oke lah, ya kumpul sama teman-teman oke lah. Tapi nggak sering-sering. Ada selalu mereka manfaatkan malam itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat sekali mereka beribadah itu. Ya, pola tidurnya walinya Allah itu biasanya ba'dal isya, ya, mereka ba'dal isya. Ada sebagian mereka yang sholat witir sebelum tidur, ada kalanya sholat witirnya nanti ketika sebelum subuh. Ya, nah, udah biasanya habis isya mereka tidur. Jam 12, jam 1 bangun. Ya, di sepertiga malam mereka bangun jam 1 itu ya, jam 1 jam setengah 2 itu mereka bangun, mulai fokus ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala full. Ya, nggak ada sempat lihat HP. Ya. Sambil lihat HP, sambil lihat medsos, enggak. Ya, mereka udah fokus ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa, baca Al-Qur'an, sholat. Nikmat sekali mereka itu. Ya. Tapi Beb ya, saya lihat-lihat kenapa orang-orang itu bisa nikmat seperti itu. Sayyidina Ali Zainal Abidin, beliau sholatnya 1000 rakaat setiap hari. Imam Ahmad bin Hambal dalam riwayat beliau juga sholatnya 1000 rakaat setiap hari. Banyak ulama-ulama, sebenarnya bukan hanya Sayyidina Ali Zainal Abidin, banyak ulama-ulama kita itu yang sholatnya rata-rata setiap hari 1000 rakaat. Kalau pertanyaan kita itu kenapa mereka bisa menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Itu pertanyaannya kepada kita masing-masing. Bagaimana rasanya kamu bisa menikmati main game online di HP-mu? Bagaimana kamu rasanya bisa nikmat ketika kamu main PS? Ya, ketika kamu main game. Itu gimana rasanya kamu bisa nikmat seperti itu? Sama seperti itu, kurang lebih. Cuman kamu main game dan mereka pegang Al-Quran. Intinya apa? Cinta. Karena mereka sudah cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kenal dengan game itu, kita cinta dengan game itu, betah. Ya, kita kalau di rental PS nggak cukup sejam 2 jam, ya kan? 2 jam, kita sewanya 2 jam main PS, karena masih betah, nambah lagi 2 jam. Masih kurang puas lagi, nambah lagi 2 jam. Sama kan kurang lebih gambarannya dengan wali-wali Allah tadi. Bedanya kalau kalian PS, kalau kita PS, kalau mereka berhadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya apa? Cinta, kenal. Ya, kenal dengan Allah, cinta kepada Allah, ya begitu sudah otomatis. Ya. Ada kalamnya Sayyidina Muhammad bin Hasan Jamalulail. Ada zaman dahulu ulama namanya Sayyidina Muhammad bin Hasan Jamalulail. Beliau itu kalau baca Al-Qur'an selalu ya sedih. Kenapa kok sedih? Sedihnya bukan karena meresapi daripada ayat Al-Qur'an ini, bukan itunya. Menangisnya itu karena sedih apa? Tidak bisa merasakan nikmatnya puasa. Ketika bulan Ramadan beliau banyak baca Al-Qur'an, tapi sedih. Kenapa? Karena ketika beliau itu membaca Al-Qur'an, lidahnya itu seakan-akan keluar madu. Jadi beliau tidak bisa merasakan sebagaimana orang puasa. Jadi kayak terus keluar madu dari mulutnya ini saking nikmatnya membaca Al-Qur'an. Hebat ini yang begini nih. Beliau pernah mengatakan, "Idza tahural qalbu lam yashba' min qira'atil Qur'an." Kalau hati itu bersih, dia tidak akan kenyang baca Al-Qur'an. Ya. Kalau kita kan kenyang terus. Ya, baca 1 lembar aja kenyang udah. Kenyangnya luar biasa udah. 1 lembar, aduh shadaqallahul azim. Bacanya besok lagi. Ya. 1 lembar, shadaqallahul azim, kenyang baca Al-Quran. Tapi kalau ulama-ulama kita, Masya Allah, Sayyidina Utsman bin Affan 1 rakaat 1 khatam Al-Quran. Ini Sayyidina Imam Syafi'i dalam 1 bulan, dalam Ramadan 60 kali khatam, 1 hari 2 kali khatam.
Ini orang yang nggak kenyang baca Al-Quran. Ini hatinya bersih. Maka pertanyaannya kembali kepada kita masing-masing. Ya, kalau kita masih suka gampang kenyang baca Al-Quran, itu berarti hati kita masih berkarat, hati kita masih kotor. Jangan sok-sokan merasa hati kita bersih kalau masih suka gampang kenyang baca Al-Quran. Yes, ya, nggak usah ngecek orang lain ya, ngecek diri sendiri. Ya Allah, kalau saya masih suka gampang capek baca Al-Quran, ini hati kita lagi kotor udah, nggak beres berarti hati kita. Kalau orang hatinya bersih, tidak akan dikenyang baca Al-Quran. Ya, itu orang yang dekat dengan Allah SWT seperti itu, nikmat. Kenapa? Karena orang baca Al-Quran ini, dia itu seperti berkomunikasi kepada Allah SWT. Makanya baca Al-Quran itu penuh dengan tadabbur, yaitu menyelami daripada makna-makna ayat Al-Quran. Sehingga kita seakan-akan berkomunikasi dengan Allah SWT. Yang kita baca Al-Quran ini apa sih? Firmannya Allah. Bukan firmannya siapa-siapa. Firmannya Allah SWT. Ya, seakan-akan kalau kita baca firman-Nya Allah, kita itu sedang berkomunikasi sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dirasakan wali-walinya Allah. Kalau kita kan enggak, ya baca sudah. Selama kita bisa baca Al-Qur'an ya udah baca wis. Kalau enggak baca Al-Qur'an di Ramadan enggak enak dirasani orang nanti. Tadarusan, ya wis tadarus wis, ikut sama teman-teman. Kalau enggak tadarusan dirasani teman-teman nanti. Ya itu kan kita sekedar gitu aja baca Al-Qur'annya. Tapi kalau ulama-ulama para wali-wali Allah, kebutuhan. Mereka baca Al-Quran itu kebutuhan sebagai charge daripada hati mereka. Ibaratnya mereka kalau baca Al-Quran itu sedang charging. Hatinya itu sedang charging, sedang dicas. Ya, itu chargingnya, casnya hati mereka itu dengan Al-Quran, dengan sholat, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan keberkahan mereka. Amin ya rabbal alamin. Wa mahma inkasara qalbuk huznan ala taksirik fi haqqi dinik fahuwa sahibuka wa mulazimuka. Dan ketika hatimu ini merasa sedih karena kurang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hal agama kita kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, jika kita merasa sedih dengan itu, maka fahuwa sahibuka wa mulazimuk. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah temanmu dan adalah menjadi selalu orang yang selalu menjadi zat yang selalu menyandingimu. Asalkan kita sedih ketika kita kurang ibadah ya. Ya, kita manusia ada kalanya karena kita adalah manusia yang penuh dengan kesalahan, yang lupa dan sebagainya, sehingga kita merasa kurang dalam ibadah. Kalau kita betul-betul sedih dengan kurangnya rasa ibadah kita, maka disitulah Allah akan menemani kita. Ya, yang kacaunya adalah ada orang yang kurang ibadahnya, tapi tidak merasa sedih, merasa biasa-biasa aja. Ya, ibadahnya kurang, sholat 5 waktunya telah ditinggalkan. Nggak puasa Ramadan biasa-biasa aja, ya kan? Ibadahnya kurang, kayaknya orangnya happy-happy aja itu, ya nggak ada rasa sedih gitu, nggak ngerasa apa-apa. Ini kacau yang begini nih, ya bahaya yang orang yang begini nih, bahaya orang yang begini. Ini seperti ciri-cirinya orang munafik, apa? Seakan-akan zahirnya Islam tapi hatinya dia tidak Islam sama sekali. Bahaya yang orang begini, ya mudah-mudahan itu tidak terjadi pada kita. Harusnya kita ini, ya kita sadari semuanya kita kurang dengan ibadah. Kita kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus sedih. Kita harus merasa kecewa dengan diri kita. Kenapa kok kita kurang ibadahnya? Sedih. Harus cari solusi. Gimana caranya? Harus menambah semangat. Ini dalam masa-masa seperti itu, Allah akan menemani kita. Ya, jangan santai-santai aja. Kamu nggak sholat 5 waktu, kamu sudah berapa kali belum sholat? Gampang wes, nanti aja saya qadha. Ini bahaya orang begini nih. Gampang wes. Ya, kalau merasa ketinggalan sholat 5 waktu, langsung segera diqadha. Takut sama Allah Subhanahu wa taala. Sedih rasanya kalau meninggalkan sholat 5 waktu. Sedih rasanya kalau enggak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya begitu. Kelas-kelas orang kayak kita ini harusnya begitu. Setidaknya sedih kalau kita ini tidak ibadah, kalau kita ini ketinggalan ibadah, ketinggalan sholat, begitu. Ya, kalau Allah Ta'ala ada dalam hadis qudsi, Allah berfirman, Ana indal munkasirati qulubihim min ajli. Aku bersama orang yang hatinya itu sedih ketika mereka kurang dalam ibadah karena aku. Ya, mereka sedih karena kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, Ana indahu, aku berada di sisinya. Falau araftahu haqqa ma'rifatih latakhattahu sahiban. Kalau misalkan kamu ini betul-betul kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan ambil Allah itu sebagai temanmu. Itu yang terjadi wali-walinya Allah. Wali-wali Allah ini rata-rata mereka nggak punya teman. Ya, apalagi grup WhatsApp.
Ya, apalagi teman-teman kontak di WhatsApp nggak ada. Ya, ya untung juga mereka di zaman mereka juga nggak ada WhatsApp ya, nggak ada WhatsApp. Jadi memang nggak ada di zaman dahulu. Jadi wali-wali Allah di zaman sekarang ini lebih kuat cobaannya. Sekarang ada WhatsApp, ada Instagram, ada ini, otomatis di Instagram banyak temennya, Facebook banyak temennya. Tapi kalau zaman-zaman dahulu mereka nggak disibukkan dengan teman-teman. Kalaupun mereka punya teman ya sama-sama wali Allah. Jadi saling mendukung, sama-sama sibuk sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau teman zaman sekarang diajaknya majelis, dikit-dikit majelis, ya. Tidak mendukung temannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hakata. Hakata. Coba ulama-ulama zaman dahulu sibuknya terus sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka nggak ada sempat nyari teman-teman yang bisa melalaikan mereka gitu. Jauh mereka, nggak ada punya teman begitu. Kalaupun sekali punya teman, sama-sama walinya Allah. Wa taraktan nasa janiban, sampai manusia ditinggalkan. Ya, bahkan keluarganya pun ditinggalkan. Ya, kalau bisa keluarganya pun jarang kumpul sama keluarganya, terus sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, saking hebatnya mereka. Sampai ada salah satu ulama ketika baru nikah ini, malam pertama baru nikah, masuk kamar, ya kan, masuk kamar. Ini istrinya sudah ada di atas kasur. Ini yang satu ulama ini masih di atas di atas kursi di sisi kamar situ, masih duduk di kursi sana, ada meja, duduk di situ, baca kitab, baca Al-Quran, ya, baca Al-Quran sampai subuh, ya, istrinya diem tok, nggak ngapa-ngapain, ya. Jadi orang itu udah lupa semuanya, sudah nikah, ya, nggak niat mau ngapa sudah nggak inget apa-apa sudah, ya, nikah ya sudah, nikah sunnah Nabi, selesai, setelah itu sudah baca Al-Quran, nggak inget kalau punya istri, ya, Masya Allah. Sampai akhirnya dikatakan bahwasanya kitab itu tetap, ya, sampai dikatakan begini, istrinya yang baru dinikahi pertama kali itu dikatakan, kamu adalah istriku yang kedua. Kaget istrinya ini, loh kok nggak ngomong-ngomong, katanya kamu ini baru nikah sekarang ini, kok katanya kok sekarang saya jadikan istri kedua. Iya, istri pertama kamu siapa? Kitab saya, ya, Al-Quran saya ini istri saya yang pertama, ya, saya nggak mungkin menceraikan istri saya yang pertama ini. Kalau kamu tetap istri saya yang kedua. Istri pertama saya siapa? Al-Quran. Istri saya pertama siapa? Kitab. Istri pertama saya. Kalau kamu tetap istri kedua, ya. Kalau kita kan istri 1 sampai ke 4 kan isinya manusia semuanya. Ya, tapi kalau ulama-ulama kita istri pertamanya Al-Quran. Masya Allah. Ya, jadi paling diopeni sudah. Fa ilam takdir ala dzalika fi jami' awqatik fa iyyaka an tuqalli lailaka wa naharaka an waqtin takhlu fihi li maulak. Kalau misalkan kamu nggak bisa setiap waktu, ini kan walinya Allah, Masya Allah ya, nggak usah ditanya sudah. Hampir 24 jam mereka gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu kisah, ada salah satu ulama, saya lupa namanya, kalau nggak salah Syekh Asiri, ada bangsa Asiri gitu, ya. Beliau itu kalau sudah masuk bulan Ramadan, ya, sudah masuk bulan Ramadan, beliau itu punya satu ruang kholwat yang kecil, satu ruangan kecil gitu untuk tempat ibadahnya. Sudah sebagaimana rutinan dia itu, setiap masuk bulan Ramadan istrinya kasih tahu, tolong ya, kalau saya sudah masuk bulan Ramadan sampai nanti malam hari raya, tolong pintu ini jangan dibuka sama sekali, dikunci dari luar, bahkan dikunci dari dalam juga, dikunci dari luar, dikunci dari dalam, ya, jangan ada yang masuk, jangan sudah, saya nggak mungkin keluar dan jangan ada yang masuk ke sini. Kalau mau ngasih saya makanan, ya, kirim, jadi ada satu lubang kecil, ya, lubang kecil segini kayak ventilasi begitu, nanti kirim makanan di situ aja sudah. Itu pun roti, dalam kisahnya dalam kitab itu roti, jadi roti cuma dilempar gini aja, ya, ketika buka dan ketika sahur, ya, ketika buka satu roti, ketika sahur satu roti, sekaligus ada airnya juga, dikasih air juga, sudah, ya, sudah setiap hari sudah istrinya buka sahur satu roti sampai full hari raya dibuka kuncinya sama istrinya, beliau juga keluar, dilihat sama istrinya, di dalam kamar itu ada isi 60 roti. Berarti apa? Dalam satu bulan kan 30 hari. Dalam satu hari kan 2 roti. 2 kali 30, 60. Berarti nggak dimakan sama sekali makanannya. Minuman juga nggak dimakan.
Ya, sudah karena lupa sama apapun, makanan lupa, ini apa lupa. Fokus sama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak ingat makan, nggak ingat minum. Kalau kita kan sekarang kita pikir nanti bukanya apa ya? Kira-kira nanti esnya es apa ya? Kemarin es belewah. Kayaknya enak nanti kalau es campur ini. Habis es campur besok dipikir, besok-besoknya dipikir juga minum es apa. Terus kita pikir makanan aja yang dipikir. Kemarin ikan, coba nanti ayam bakar wis. Besok coba kambing aja. Terus aja mikir makanan, es, minuman, itu aja yang dipikir. Kata. Tapi lama-lama kita begitu. Hebat ya mereka. Nah, ini dikasih solusi sama Imam Ghazali. Kalaupun kamu tidak bisa hampir 24 jam itu untuk kamu gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, setidaknya adalah beberapa jam di 24 jam itu ya, sejam, 2 jam, 3 jam itu engkau gunakan untuk menyendiri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya Ramadan ini momennya ini, Ramadan ini. Kalau kita di luar bulan Ramadan saja nggak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak pernah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau Ramadan saja nggak bisa kita begitu, gimana di luar bulan Ramadan? Justru di bulan Ramadan ini loh kesempatan yang luar biasa. Ditambah lagi pandemi, ditambah lagi kita nggak ada pekerjaan apa-apa. Kesempatan ini, momen. Sebagaimana guru saya Habib Umar bin Hafid juga mengatakan seperti itu. Momen adanya pandemi seperti ini, karantina seperti ini, ya itu kita manfaatkan untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kata. Kita harus memanfaatkan waktu betul-betul. Setidaknya berapa jam lah untuk ukuran orang awam kayak kita gini nih, ukuran hamba-hamba kelas tempe kayak kita begini nih, ya. Maka setidaknya kita sempatkan beberapa waktu ya untuk setelah sholat kita zikir. Jangan lupa sholat zikir. Termasuk guru saya mengatakan, Habib Umar bin Hafid mengatakan setidaknya habis sholat itu kita jangan lewat 2 zikir. Ayat kursi dan tasbih ya. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Setidaknya itu aja sudah. Kalaupun nanti kamu terburu-buru setelah sholat, ingin ada pekerjaan dan sebagainya, setidaknya habis sholat, sambil berjalan kamu zikir. Ya, nggak harus kamu duduk. Kalaupun duduk itu lebih bagus. Habis sholat, duduk dulu, zikir itu lebih bagus. Tapi kalau misalkan ada hajat dan sebagainya, bisa sambil jalan. Jangan lewatkan itu. Ayat kursi untuk penjagaan kita setiap hari. Ya, kemudian subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar masing-masing 33 kali. Itu kita baca. Setidaknya gitu aja sudah. Kita ada usaha untuk ada istiqomah untuk ibadah. Jangan nggak ada istiqomah sama sekali. Ya. Istiqomah kamu dalam ibadah apa? Sholat 5 waktu. Yo kabeh wong sholat 5 waktu. Ya, setidaknya ada bonusnya gitu loh. Selain sholat 5 waktu itu apa? Bonus ibadahnya, amal ibadah sunnahnya itu apa? Setidaknya begitu, zikir, ayat kursi, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar 33 kali kita istiqomahkan. Dari istiqomah itu nanti akan muncul akan muncul keberkahan tersendiri. Kalau sholat 5 waktu itu sudah kewajiban kita, ya ndak usah menjadi dianggap kelebihan. Semua orang wajib sholat 5 waktu. Yang tidak diwajibkan tapi kita istiqomahkan itu yang luar biasa. Kalau istiqomah sholat 5 waktu ya sudah karena kita takut sama Allah Subhanahu wa taala, karena itu kewajiban. Tapi kalau ada amal sunnah yang kita amalkan istiqomah, ini yang luar biasa. Sholawat, kita istiqomah setiap hari 300 kali misalkan, 1000 kali, hebat, bagus. Ya, setidaknya habis sholat, zikir, itu tadi, dan sebagainya, bagus. Setiap hari istiqomah, rotibul haddad, bagus. Setiap hari istiqomah, wirdul latif, wirdul sakron, hizib nasor, bagus. Nah gitu. Harus ada istiqomahnya, setidaknya satu aja, apa gitu loh. Satu jenis amal ibadah. Jangan nggak sama sekali. Kayak gini nih kita berarti nggak ada niat untuk meningkatkan, mengupgrade dirinya kita sendiri. Kayaknya pancet aja dari dulu, dari balik sampai umurnya sudah beruban semuanya. Pancet aja dari dulu, nggak ada amal ibadah sama sekali. Nggak ada penambahan, nggak ada upgrade ibadah sama sekali. Pancet aja dari dulu begitu aja. Ya, cuma jaga sholat 5 waktu aja. Ya, anak kecil aja bisa. Ya, ada anak kecil ya di masjid-masjid itu istiqomah sholat 5 waktu di masjid. Ya, ada. Bisa anak kecil. Kalau cuma sekedar sholat 5 waktu, tapi amal-amal yang lainnya ini yang perlu kita fokuskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, mudah-mudahan diri kita, hati kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, khususnya di momen 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini.
Ya, aitkun minan nar, Allah membebaskan kita dari api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan nanti keluar dari bulan Ramadan kita semakin semangat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semakin kita rajin melaksanakan sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Warahmatullahi wabarakatuh.